Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, tadi pagi sudah saya kemukakan banyak orang merayakan Jumat Agung hanya dengan perasaan melankolis, perasaan iba terhadap pengorbanan Yesus, dan kalau memiliki perasaan itu seakan-akan sudah di pihak Tuhan. Seakan-akan telah memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus. Apa bedanya dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisi Yesus ketika dalam penderitaan ada di Via Dolorosa atau jalan salib, jalan penderitaan menuju Bukit Golgota. Mereka menangisi Yesus, dan di dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28 itu serombongan besar orang mengikuti Yesus. Dan di antara mereka wanita-wanita yang menangisi dan meratapi. Ini kan menunjukkan empati, simpatinya. Tetapi apakah itu cukup? Berbeda dengan Simon dari Kirene yang berjalan di samping Yesus, ikut memikul salibnya. Lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi, kau bawa aku ke jalan salibmu. Tentu ini tidak terjadi pada semua orang karena banyak orang tidak mau memikul salib. Karena banyak orang Kristen berpikir setelah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosanya dihapus, ia telah menerima pengampunan, dia menjadi anak Allah yang sah. Dia berhak menerima berkat perlindungan Tuhan selama di dunia. Dan kalau mati nanti boleh atau bisa meyakini ke surga. Orang-orang Kristen ini pasti mengisi hari hidupnya hidup dalam kewajaran anak-anak dunia. Pasti hidupnya dalam kewajaran seperti anak-anak dunia lain. Dan kalau pada hari Jumat Agung seperti hari ini, ya menunjukkan empati, simpatinya kepada Yesus dengan perasaan melankoli. Dan merasa bahwa itu bentuk daripada keberpihakan, partisipasinya kepada Yesus. Dan malah merasa sudah melakukan pembelaan. Pembelaan untuk Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Jangan saudara merasa membela Tuhan Yesus hanya karena saudara memiliki perasaan empati, simpati yang melankoli itu. Bahkan tidak cukup dengan penderitaan secara fisik, seperti penginjil yang naik turun gunung, hanya naik motor atau jalan kaki. Tentu saya sudah melewati pengalaman itu. Tapi itu bukan sesuatu yang prinsip, saudara. Jangan merasa sudah membela Yesus karena sudah berani membela iman Kristen dalam perdebatan dengan agama lain. Lalu merasa sudah berapologetik. Berapologet maksud saya. Dan merasa kalau sudah berapologet begitu, sudah melakukan pembelaan untuk Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu kok dibela. Kita jangan ngangkat-ngangkat diri sebagai pembela Tuhan.
Tidak ada itu front pembela Yesus, front pembela Kristus. Yesus tidak perlu dibela. Dan kita memang tidak akan mampu membela dia, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelaan untuk Tuhan Yesus? Nah, pertanyaannya apakah salah kalau kita membela Tuhan? Ya tentu tidak. Tapi pembelaan itu harus berangkat dari sikap hidup yang benar dulu. Bukan berdasarkan doktrin yang kita pelajari di sekolah teologi, lalu kita melihat orang non-Kristen atau orang Kristen yang kita anggap tidak benar, lalu kita serang karena kita mau membela Yesus. Coba kita membela dengan cara yang benar dulu. First step awal dulu. Bagaimana kita mematikan manusia lama? Bagaimana kita mengalami proses pembaruan hidup setiap hari? Kalau kita benar-benar mau membela Yesus, saudaraku, yang prinsip yang menyenangkan hati Allah adalah bagaimana kita mengenakan hidupnya di dalam hidup kita. Itu kita kehilangan nyawa, saudara. Kita kehilangan kesenangan, kita menyembelih nafsu rendah kita. Kita membunuh monster di dalam diri kita. Itu yang harus menjadi agenda utama kita. Agenda utama kita. Dan agenda inilah yang Tuhan kehendaki. Setelah itu baru kita akan menemukan tempat kita di hadapan Allah. Entah sebagai pengusaha, tenaga medis, pendidik di sekolah, pejabat pemerintah, aparat keamanan, gembala, sidang penginjil, atau saudara memang ditunjuk Tuhan menjadi apologet. Baru bisa. Jadi tidak salah saudara menjadi seorang apologet. Kalau memang dipanggil Tuhan, itu benar. Tetapi harus memiliki nafas Kristus di dalam hidup. Itu yang utama. Supaya kita benar-benar berpenampilan dan bersikap seperti Kristus. Dengan roh yang lemah lembut. Tidak ada kepentingan di balik semua itu. Karena liciknya kita ini, ya, kita mengaku melayani Tuhan padahal di situ kita mencari nafkah atau ada agenda pribadi. Seorang pelayan Tuhan patut hidup dari Injil. Oh, setuju sekali. Tapi bukan karena nafkah itu kita menjadi penginjil, saudara. Setiap penginjil, seorang pelayan Tuhan patut mendapat nafkah dari pelayanannya. Tapi bukan karena nafkah itu dia melayani. Siapa yang tahu? Ya, diri masing-masing kita. Sebenarnya semua orang percaya itu hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai pengusaha, hamba Tuhan di dalam bidangnya sebagai sopir, maksud saya driver dari taksi atau kendaraan yang berbasis aplikasi, pejabat pemerintah, aparat keamanan. Di situ masing-masing kita itu memerankan panggilan kita. Tetapi bagaimana kita memerankan panggilan kita itu dengan baik? Yaitu kalau kita sudah menanggalkan manusia lama atau dalam proses menanggalkan manusia lama. Jadi jabatan seorang pendeta tidak lebih rohani dari jabatan seorang pedagang. Tinggal motivasi terdalam orang melakukan pekerjaan itu. Nah, motivasi ini terbangun dari sebuah proses pendewasaan yang dialami, ya saudara.
Orang bisa memberikan tubuhnya untuk dibakar atau menyerahkan seluruh hartanya. Tanpa kasih sia-sia. Kasih itu artinya apa? Bukan hanya dinilai dari orang lapar kita beri makanan. Kasih bukan hanya dinilai dari orang tidak berpakaian kita beri pakaian. Bukan hanya itu. Kasih itu bukan hanya bicara soal bentuk tindakannya, tapi motivasi melakukannya. Allah itu kasih, artinya segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pikiran perasaan Allah atau sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, itu baru kasih, saudaraku. Jadi semua harus jadi meet in Tuhan. Kalau dulu saya sering mendengar orang berkhotbah, kita harus melayani dengan hati. Oh iya, dengan hati. Sekarang saya mesti persoalkan, hati siapa? Hati siapa? Hati kita sendiri yang bisa licik dengan berbagai agenda pribadi di dalamnya. Atau hati Tuhan, di mana kita sudah mengalami proses perubahan dari manusia lama mengenakan manusia baru. Saudara, yang bicara ini pendeta yang juga telah jatuh dalam kesalahan. Jadi sementara melayani pekerjaan Tuhan, berjuang, saudara. Saya bukan sekedar dapat gaji. Bahkan dari muda saya sudah biasa dagang. Saya juga punya penghasilan. Ya tentu saya tidak cerita-cerita orang, bahkan orang paling dekat. Untuk apa? Apalagi sejak tahun 2008-2009, nah itu saya lebih giat itu, saudara, mencari uang. Tetapi saya sadar, ada saat di mana saya mencari uang pun hanya karena saya memiliki harga diri. Itu jadi kesombongan juga, saudara. Dengan uang itu saya juga mau menabok orang pelit. Nih, saya buat sesuatu, kamu gak buat kan? Jadi salah juga akhirnya. Jadi kesombongan juga. Nih, aku sebagai pendeta tidak mengambil gaji atau uang jemaat. Jadi kesombongan juga. Nah, kita itu licik, saudara. Ya Tuhan dalam kesabarannya memproses saya terus. Nah, saya bersyukur tahun-tahun terakhir ini saya lebih bertobat ya. Dan sadar ya, banyak kelicikan hati kita yang harus dibongkar. Licik, kesombongan-kesombongan terselubung, ketidaktulusan. Aduh, saudara. Nah, kita harus menanggalkan semua itu lalu mengenakan manusia baru. Dengan manusia baru ini motivasi kita bersih. Nah, itu juga perlu masih proses. Jadi seperti yang juga saya kemukakan dan akan saya kemukakan terus, kita tidak boleh merasa punya kepentingan lagi. Tuhan, aku tidak punya kepentingan apa-apa. Engkaulah satu-satunya kepentinganku. Makanya saudara, Alkitab mengatakan baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita makan hanya karena kita hobi makanan itu, bahaya. Nah, kadang-kadang kita masih meleset di situ. Makanan ini menguntungkan tidak untuk tubuh saya. Kita sudah makan, sudah cukup kenyang, masih mau puas lagi, mau banyak lagi. Hati-hati tubuh kita, apalagi umur seperti saya, sudah tidak boleh kebanyakan karbohidrat. Nah, mulai mencoba, rasanya mau tambah, tapi bisa rusak saya kalau tambah. Baik kamu makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Tapi jangan diformatkan di nalar saja. Kalau hanya diformatkan di nalar, ya akhirnya kita tidak atau belum tentu melakukan itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Memang kita bisa bela tindakan kita dengan alasan argumentasi. Oh bisa, bukan tidak bisa. Mulut itu ya lidah ya, tidak bertulang, bisa bicara apa saja.
Tapi apakah itu berkenan di hadapan Allah? Maka ya saudara, jangan menggantikan perjumpaan dengan Allah dengan format-format doktrin atau teologi atau sistematika. Oh, jangan ragukan, saya belajar doktrin. Kita harus belajar doktrin. Harus ada ruangan untuk doktrin dan sistematika, dogmatika. Tapi pengalaman dengan Tuhan real, harus ada ruangan yang lebih dari cukup. Saudara harus belajar. Kita sering tidak mengenal diri kita dengan baik. Kita merasa kita sudah membela Tuhan, kita melayani Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak perlu dibela. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Masa kita sama seperti orang yang mengaku membela Tuhan, padahal di dalamnya dia punya agenda pribadi. Apalagi dengan adanya media sosial ini, waduh, orang sangat berkesempatan untuk panjat sosial supaya dirinya jadi terkenal, supaya saudara dirinya juga jadi sejajar dengan pendeta-pendeta yang sudah punya nama. Hati-hati. Ini para hamba-hamba Tuhan muda. Hati-hati. Jangan tergoda untuk itu. Biar Tuhan angkat saudara pada waktunya. Jangan ngangkat-ngangkat diri dengan segala cara dan beralasan membela Tuhan lah. Jangan. Semua harus kita lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus. Berapa kali ya dalam percakapan orang berkata, Pak, masa Bapak nggak tegur orang itu? Ya saya tanya, itu bagian saya enggak? Kalau bukan bagian saya tidak perlu mengucapkan kata-kata. Bapak di surga, Roh Kudus suruh saya enggak tegur orang itu. Yang kedua, dengan cara apa saya negur? Kapan, bagaimana? Tapi saudara, hari ini banyak orang sudah sembarangan, saudara. Ya. Nah, kita belajar dari keadaan ini, kita tidak lebih baik. Tentu kita juga belum tentu lebih kudus, belum tentu kita lebih sempurna. Tapi kita berhati-hati. Jadi kalau Yesus telah menebus dosa-dosa kita, itu selesai memang segala kesalahan yang kita sudah lakukan, sedang lakukan, atau mungkin bisa kita lakukan lagi nanti. Sudah selesai di kayu salib. Tetapi saudara, kodrat dosa kita ini belum selesai. Harus diubah berkodrat ilahi. Tentu prosesnya ini panjang. Makanya Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Itu menyambung ayat sebelumnya. Hendaklah kamu memiliki pikiran perasaan Kristus. Mengerjakan keselamatan. Katergizeste. Yang artinya finish it. Selesaikan. Maka Allah akan mengerjakan energeo. Allah akan memberikan energi, tapi kamu menyelesaikan. Di sini ada semacam konvergensi. Kolaborasi, kerjasama. Roh Kudus membentuk kita, kita memberi diri dibentuk. Nah, kalau orang mencintai dunia, sibuk menikmati dunia, dia menolak pembentukan itu. Dan banyak orang Kristen begini ini. Merayakan Jumat Agung hanya merasa simpati, iba terhadap korban Yesus, lalu dia merasa dirinya telah ditebus, selesai. Padahal dia memiliki panggilan. Yang dikatakan Ibrani pasal 12 itu, ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya. Perlombaan yang diwajibkan untuk memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Iman yang sempurna seperti Yesus.
Yang karenanya kita menanggalkan beban dan dosa, beban keterikatan kita dengan dunia, dosa keterikatan kita dengan sinful nature, kodrat dosa kita. Baru kita belajar dengan mata yang tertuju kepada Yesus, begitu di ayat yang kedua. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini maksudnya. Iman yang sempurna itu penurutan yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini Ibrani pasal 12, saudaraku. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 5, ayat 7 sampai 9, dikatakan walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Belajar loh. Jadi yang mulia Yesus Tuhan kita pun juga mengalami proses. Kita pun harus mengalami proses. Bukan setelah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Nah, orang-orang yang kecenderungannya demikian ini, dia harus menyusun doktrin begitu rupa, memuaskan nalarnya, dan menyelesaikan semua dengan format-format sistematika dogmatika, tetapi miskin dalam implikasi. Maka jangan membiasakan merasakan yang kau pikirkan. Jangan membiasakan diri merasakan yang kau yakini. Tapi biasakan merasakan yang benar-benar kau alami. Kalau Allah itu hidup, harus dialami. Lalu di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan Yesus yang begitu hebat sampai mati di kayu salib itu pola yang harus kita contoh. Miliki pikiran perasaan Kristus. Ia mengosongkan diri taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini pengosongan diri yang hebat. Saya pernah menyinggung soal pengosongan diri, saudara. Bahwa Yesus sebelum eksis, kalau Anda dan saya percaya dia pernah ada. Ketika dia berinkarnasi harus dikosongkan. Atau apa namanya? Diterminate. Dihabisi. Apalagi? Diselesaikan. Dimatikan. Nah, jangan hanya dipungut kata dimatikan dong. Nanti akhirnya berkata Yesus mati 2 kali. Ya bisa saja dikatakan begitu lalu orang memviralkan. Yesus mati 2 kali. Mesti melihat konteks luas, konteks secara lengkap waktu saya berkhotbah. Kalau dia pernah eksis lalu menjadi manusia, dikosongkan dalam arti dia menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, menjadi bayi. Jangan berpikir Yesus menjadi bayi, dia juga masih ada di atas, dia ngelihat dirinya jadi bayi. Ya tidak begitu. Kalau saudara percaya dia pernah eksis. Lalu jangan berkata, wah Erastus mengajarkan Yesus mati 2 kali. Lihat konteksnya. Bahwa dia pernah eksis, pernah ada sebelum dunia dijadikan atau sebelum Natal, pranatal. Ya. Itu kan begitu maksudnya. Lalu sampai taat mati di kayu salib. Mengosongkan diri di Filipi pasal 2 artinya dia tidak menggunakan semua fasilitasnya sebagai anak Allah. Dia dalam segala hal disamakan dengan kita. Dilukai ya sakit. Mati-mati benar. Bukan pura-pura mati. Bangkitnya pun bangkit benar. Jadi kalau saudara mendengar sepotong Erastus mengajarkan Yesus mati 2 kali. Saudara jangan telan begitu mudah. Kenapa Pak Eras tidak bela diri? Tidak perlu. Nanti terjadi perdebatan, membuat keruh, media sosial jadi keruh, viral. Nanti orang di luar sana melihat kita, mereka bisa melecehkan kita, malu.
Maka saya sarankan sahabat-sahabat saya, jangan komentar apa-apa. Kita ada di pengadilan Tuhan suatu hari. Kita lihat di pengadilan Tuhan nanti. Nah, Yesus ini belajar taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tekun menanggung bantahan. Ia tidak sandiwara. Benar-benar dia berjuang taat sampai mati. Itu loh yang kita mesti contoh. Bukan sandiwara. Kalau sandiwara ya kita tidak bisa contoh. You sandiwara saya suruh serius. Gimana sih? Dia serius berjuang. Nah, penderitaan kita ini, saudara, jangan bicara soal naik turun gunung jadi penginjil, besuk dari pagi sampai malam. Tentu saya sudah melakukan. Tapi itu bukanlah penderitaan besar. Penderitaan kita waktu kita menyangkal diri. Kita ditampar pipi kanan, tidak memberi balas, kita memberikan pipi kiri kita. Ya. Dan ketika kita punya kesempatan memperkaya diri, kita punya kesempatan menikmati dunia, kesempatan menikmati segala kepuasan daging, kita berkata tidak. Itu sakit. Tapi dengan cara inilah kita melayani Tuhan. Ayo kita ingat hari ini korban Yesus yang luar biasa itu. Kau rela menanggalkan kebesaranmu. Kau rela menanggalkan kebesaranmu, melepaskan semua kemuliaanmu, merendahkan diri, mengosongkan diri, mengenakan rupa insan manusia. Kau rela menanggalkan. Kau rela menanggalkan kebesaranmu, melepaskan semua kemuliaanmu, merendahkan diri, mengosongkan diri, mengenakan rupa insan manusia. Yesus, Yesus, pikul dosaku. Akan ku mengerti ajaib cintamu, menanggung derita, menggantikanku. Dirimu sendiri yang engkau korbankan, betapa ku berharga di matamu Tuhan. Tanpamu ku binasa, takkan mengenal Bapa. Dari dunia kau angkatku masuk kerajaanmu. Besar kasih-Mu Bapa, ku ingat selamanya Kau berikan kesayangan-Mu untuk hidup kekalku. Tanpamu ku
binasa. Takkan mengenal Bapa. Dari dunia Kau angkatku masuk kerajaan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa Tuhan, ku ingat selamanya. Kau berikan kesayangan-Mu untuk hidup kekal-Mu. Jadi kalau kita mau sepenanggungan dengan Tuhan, tidak dimulai dari menjadi pendeta, sekolah teologi, menjadi penginjil yang naik turun gunung, saudara. Ini juga sahabat-sahabat saya, para hamba-hamba Tuhan di daerah yang mungkin hari ini sedang mengalami begitu banyak kesulitan ya. Penderitaan kita itu sebenarnya bukan dari kurang makan, itu bukan itu intinya. Tapi kesetiaan kita menanggalkan manusia lama. Saya berkata begini bukan lalu saya tidak peduli dengan penderitaan Bapak Ibu ya. Tetapi itu belumlah masalah besar. Membagi uang kita bukan hanya remah-remah, tapi dalam jumlah yang cukup besar. Itu belumlah penderitaan. Jangan sombong. Menjadi full timer, meninggalkan pendidikan umum, masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta, full timer, tidak bekerja di dunia sekuler. Jangan merasa lebih hebat. Saya sudah katakan seorang sales yang dituntut ya, untuk memenuhi target itu juga sulit dan banyak orang susah hari ini, saudara. Dan mereka bisa melakukan itu karena mereka mengasihi keluarga, karena mengasihi orang tua, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mereka full timernya Tuhan. Nah, itu sikap hati ini yang penting. Bukan karena menjadi pendeta lalu tidak bekerja di dunia sekuler. Dunia sekuler lebih berat, saudaraku. Tetapi dengan perkataan ini jangan main-main ya dengan hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan ya. Jangan main-main. Jangan merendahkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya beritahu kepada saudara, hamba Tuhan yang telah melakukan kesalahan pun kita tidak berhak untuk membuli atau menyerangnya, saudara. Bahkan mereka sudah berbuat salah, melanggar moral. Kita juga tidak berhak ikut melempari batu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Perasaan Tuhan itu bagaimana bisa kita kenakan. Waktu kita dipuji, bagaimana reaksi kita. Waktu kita direndahkan, dilecehkan, bagaimana reaksi kita. Siapapun kita harus kehilangan nyawa, artinya manusia lama kita harus ditanggalkan dan kita harus mengenakan hidup yang baru. Bapa di surga hanya dapat dipuaskan kalau kita mengenakan kehidupan Yesus di dalam diri kita. Oh, bukan karena kita sudah khotbah KKR di mana-mana. Sudah sekian ratus kali pimpin KKR. Sudah sekian ribu kali. Lalu dikalkulasi kira-kira sudah sekian yang sudah terima Yesus. Siapa yang bisa menilai? Seandainya itu benar, enggak usah dimention. Nah, awas, hati-hati nih. Kita jangan seperti anak-anak dunia. Bapa di surga bisa dipuaskan ketika kita mengenakan kehidupan Yesus. Manusia lama dimatikan, Erastus dikubur. Harus hidup dalam hidup yang baru.
Dan herannya ketika kita mau dipromosikan Tuhan menjadi anak Allah yang bermartabat anak Allah, kesempatan berbuat dosa itu lebih besar. Apakah menggelapkan uang, apakah mendapat pujian, apakah berzina, apakah berebut kedudukan, makin besar kesempatan itu. Tetapi kalau kita mau mencintai Tuhan, kita memilih tidak. Kalau tidak ada rangsang impuls dosa, kita tidak bisa membuktikan kita itu mencintai Tuhan, tidak. Kalau Petrus mengatakan bahwa musuhmu seperti singa yang mengaum, itu musuhmu yang mau menelan kamu dan semua saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Ya, itulah baru penderitaan. Jadi jangan merasa sudah menderitanya karena penderitaan fisik, keluar uang. Mau seberapa banyak? Bahkan sekalipun seluruh hartamu kamu berikan, seluruh tubuhmu kau berikan untuk dibakar, tanpa kasih sia-sia. Harus dari hati yang dipimpin Roh Kudus. Semua dilakukan dalam kemurnian hati. Dan hanya Tuhan yang bisa mengajarkan kita hal ini. Tidak mungkin sekolah teologi bisa mengubah itu tanpa Tuhan. Maka setiap individu harus berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau orang sekolah teologi S1, S2, S3-nya karena mau sebuah ambisi untuk hidup, untuk eksis. Ketika dia eksis, pinter bicara, mau ngomong apa juga bisa. Tetapi apakah hidupnya mengubah orang lain? Coba. Saudara juga mendengarkan khotbah saya ini berubah enggak? Kalau tidak, jangan dengarkan lagi. Terus terang kita takut kalau sampai kita menghadap Bapak. Lalu dia masih melihat Erastus, kalau nama saya Erastus atau saudara siapa, Rudolf atau Endang atau siapa, belum mati. Itu belum menyukakan hati Bapak. Standar menyukakan hati Bapak yang karenanya Bapak bisa memberikan sertifikat, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu kalau seperti Yesus. Kita harus jujur, kita belum seperti Yesus. Ini yang membuat kita meratap. Tangisi dirimu sendiri. Ratapi. Ini bukan berarti lalu kita mengajarkan ada keselamatan di luar Yesus. Kalau kita bisa meratapi keadaan kita yang belum seperti dia, itu pun karena salib. Kalau tidak ada salib, kita nggak bisa menangisi diri kita. Percuma. Mau menangisi, mau meratapi, masuk neraka saja sudah. Tapi dengan adanya salib, maka ada tanggung jawab. Kalau tidak ada salib, nggak perlu tanggung jawab. Otomatis semua orang masuk neraka tanpa perhitungan. Tapi salib yang memikul dosa kita. Yesus yang menanggung dosa kita. Dan setelah menanggung dosa kita, kita dibawa kepada Bapa, dibenarkan. Justification. Justificatio. Nah, pembenaran itu membuat kita menjadi anak-anak Allah yang mendapat meterai Roh Kudus. Nah, kita mulai diproses dari anak Allah yang tidak sah, notos menjadi anak Allah yang sah. Maka kita dididik. Nah, itu Ibrani 12 itu begitu. Mencapai iman yang sempurna atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita harus jujur. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Jadi sekarang saudara, di tengah-tengah wabah COVID ini, yuk kita bertobat lebih sungguh-sungguh. Kita hidup sebersih-bersihnya. Ayo, apalagi para hamba Tuhan, pendeta, worship leader, singer, supaya setiap kali menyembah Allah itu diterima dan tembus. Jangan hanya berkata, Tuhan aku ada di hadirat-Mu. Nah kalau tiap harinya tidak di hadirat Tuhan, bagaimana dalam waktu sekejap dia bisa di hadirat Allah? Keluarlah kamu dari antara mereka, kata Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan perempuan. Bagaimana kita bisa berkata bersama malaikat di surga? Naikkan kidung pujian kalau tiap hari tidak bersama dengan malaikat di surga menyembah Allah. Sibuk dengan film, sibuk dengan film seri, sibuk dengan hura-hura dan lain-lain. Kok murahan Tuhan itu? Tuhan tidak murahan, saudara. Jangan sombong, saudaraku. Jangan sombong. Proses pembelajaran ini berat, tapi kita harus melakukannya. Jadi jangan merasa bahwa sudah selesai semua di kayu salib. Memang dosa-dosa kita dipikulnya sudah selesai. Karakter dosa kita yang harus kita kerjakan, artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan ditinjau dari dimensi masa lalu past sudah selesai. Tuhan pikul di kayu salib. Tidak perlu 2 kali Yesus mati di kayu salib. Tidak perlu ada juru selamat lain. Tidak ada lagi, hanya Yesus. Jangan ragu-ragu, itu harga mati. Hanya Yesus yang memikul dosa kita. Tetapi setelah kita percaya karyanya di kayu salib, sekarang kita melihat keselamatan yang ditinjau dari dimensi present sekarang. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau berubah. Akhirnya saudaraku, kalau Yesus berkata, apakah ketika anak manusia datang di bumi, dia mendapati iman di bumi? Saya bersama dengan saudara mau mengatakan, bisa Tuhan. Engkau mendapati aku. Engkau mendapati aku. Aku tidak mengecewakan Engkau. Banyak waktu yang telah kulalui dengan sia-sia. Aku tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-Mu. Aku tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Tapi sekarang aku bertobat. Aku mau berubah. Semua kita, saudara dan saya, semua kita. Jangan ngurusi orang lain. Urusi diri kita dulu. Jangan sok jadi pahlawan. Urusi diri kita dulu.
channel truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.